Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi fenomena yang menuai kontroversi di masyarakat. Bagi sebagian orang yang terdesak dan membutuhkan uang, pinjol sangat menjanjikan, apalagi pencairannya sangat cepat dan dalam hitungan jam. Namun, maraknya pinjol kini menjadi masalah baru. Sistem pengenaan bunga dan penagihannya membuat resah, yaitu penawaran bunga sangat tinggi dan cara penagihannya yang kerap menggunakan kekerasan. Beberapa kasus kejahatan atau bunuh diri banyak terjadi akibat pinjol. Informasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online. Sorotan selanjutnya, saudara, karena terlilit utang pinjaman online hingga 100 juta rupiah, seorang ibu di Depok tega menjual anaknya yang berusia 15 tahun ke warga negara asing. Terlilit utang pinjaman online, pemirsa, seorang pemuda nekat merampok minimarket di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku menyiramkan bensin ke tubuh karyawan agar tidak melawan. Ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online atau pinjol dan mengadu ke polisi. Wakapolresta Bogor AKBP Ferdi Irawan kepada wartawan di Bogor menyebutkan terdapat 311 orang korban dari kasus tersebut dengan kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah, di mana sebagian besar dari korban tersebut merupakan mahasiswa IPB dan selain itu ada pula mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemodelan matematika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model matematika kecanduan pinjaman online. Kelompok kami terdiri dari Aditya Wahyu Saputro, Gia Zahwa Ramadhania, dan Leni Ekawati. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gia Zahwa. Baik, untuk pendahuluan, munculnya financial technology atau biasa disebut fintech di lingkungan Indonesia akan mempermudah masyarakat yang berada di daerah pedalaman dalam akses layanan keuangan yang berbasis teknologi. Kemajuan teknologi informasi yakni internet yang semakin canggih sehingga sekarang muncul jenis pinjaman online yang semakin menjamur di Indonesia. Menjamurnya perusahaan pinjaman online yang ada di Indonesia, ada beberapa yang belum terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau bisa disebut perusahaan yang ilegal, di mana perusahaan tersebut akan membuat konsumennya menjadi sasaran korban untuk memberikan bunga yang cukup tinggi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pinjaman online ilegal tidak diawasi oleh pihak OJK, sehingga peraturan yang dibuat tidak berdasarkan pada aturan yang telah dibuat oleh OJK. Resiko pelanggaran seperti pencurian data pribadi, tingginya bunga pinjaman, sampai penagihan yang dilakukan secara sepihak menimbulkan banyak kasus yang bermunculan dengan maraknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Misalnya konsumennya tidak bisa membayar tagihan dari jasa pinjaman online karena bunganya terlalu besar atau jangka waktunya yang terlalu pendek. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk memformulasikan model matematika terkait kecanduan penggunaan pinjaman online dan penerapannya, kemudian melakukan simulasi pada model tersebut untuk memprediksi tentang bagaimana fenomena kecanduan pinjol akan menyebar dalam populasi di masa depan. Kemudian berikut adalah formulasi dari model. Formulasi dari model yang terdiri dari variabel SHA dengan parameter A, B, C, D, E, F, G, H, gamma adalah konstanta positif, sedangkan variabel SHAR berturut-turut, yaitu S menyatakan jumlah orang yang berisiko melakukan pinjol atau susceptible, kemudian variabel H yaitu orang yang memiliki aplikasi atau akun pinjol, hesitator, kemudian variabel A orang yang kecanduan pinjol atau addicted, kemudian variabel R yaitu orang yang tidak mau berurusan lagi dengan pinjol atau recovery. Untuk parameternya, parameter A itu merupakan laju individu yang masuk dan keluar dari sistem. Misal diasumsikan pendatang baru masuk ke dalam kelompok individu rentan. Kemudian parameter B merepresentasikan laju individu dari hesitator menjadi susceptible. Kemudian untuk parameter C merepresentasikan laju individu dari susceptible menjadi hesitator. Kemudian untuk parameter G merepresentasikan laju individu dari hesitator menjadi recovery. Kemudian ketika individu susceptible berinteraksi dengan individu addicted, maka dia bisa masuk ke dalam kelompok addicted, karena jika debitur meninggal atau melarikan diri, maka hutang akan dibebankan kepada orang-orang terdekatnya yang dijadikan penjamin dengan kemungkinan gamma. Parameter D merepresentasikan laju individu dari addicted menjadi hesitator. Kemudian untuk parameter E merepresentasikan laju individu dari hesitator menjadi addicted. Kemudian untuk parameter F merepresentasikan laju individu dari addicted menjadi recovery. Parameter H merepresentasikan laju individu dari susceptible menjadi recovery. Selanjutnya, berikut adalah model matematika yang diperoleh.
Model pertama DSDT sama dengan A dikurangi dalam kurung A ditambah C ditambah gamma A dikali S ditambah BH. Kemudian persamaan DH dt sama dengan CS ditambah DA dikurangi dalam kurung E plus G min B dikali H. Kemudian persamaan ketiga DA dt yaitu EH ditambah dalam kurung gamma S dikurangi A dikurangi D dikurangi F dikali A. Kemudian persamaan dr dt sama dengan HS ditambah GH ditambah FA dikurangi AR. Berdasarkan kondisi normalisasi diketahui S ditambah H ditambah A ditambah R sama dengan 1. Selanjutnya, penentuan titik ekuilibrium. Jika jumlah individu pada titik kompartemen tidak mengalami perubahan atau biasa disebut konstan, maka DSDT sama dengan DHDT sama dengan DADT sama dengan DRDT nilainya 0. Maka titik ekuilibrium bebas pinjol dan endemik dapat diperoleh dari sistem berikut, yaitu persamaan 3 A dikurangi dalam kurung A ditambah C ditambah gamma A dikali S ditambah BH sama dengan 0. Kemudian persamaan 4 yaitu CS ditambah DA dikurangi dalam kurung E ditambah G dikurangi B dikali H sama dengan 0. Kemudian persamaan 5 yaitu EH ditambah dalam kurung gamma S dikurangi A dikurangi D dikurangi F dikali A sama dengan 0. Kemudian persamaan 6 yaitu HS ditambah GH ditambah FA dikurangi AR sama dengan 0. Selanjutnya, untuk titik ekuilibrium bebas pinjol, titik ekuilibrium bebas pinjaman online menyatakan kondisi di mana tidak ada individu yang memiliki akun pinjaman online dan melakukan pinjaman online dalam populasi H sama dengan 0, A sama dengan 0 diperoleh E0 sama dengan S0, H0, A 0, R0 sama dengan A per A plus C, 0, 0, H plus A plus C. Kemudian untuk titik ekuilibrium endemik menyatakan kondisi di mana terdapat individu yang terinfeksi dalam populasi, di mana H tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Untuk menentukan titik ekuilibrium endemik, misalkan S sama dengan S star, H sama dengan H star, A sama dengan A star, R sama dengan R star, dengan menggunakan bantuan software Maple diperoleh titik ekuilibrium endemik E star ketika J sama dengan B sama dengan 0, yaitu E star sama dengan A per A plus C, AC dikali dalam kurung A plus D plus F per E theta, C A per theta, delta per E theta, dengan theta dan delta seperti yang tertera berikut. Kemudian bilangan reproduksi dasar akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Leni. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bilangan reproduksi dasar. Jadi bilangan reproduksi dasar sendiri merupakan parameter yang menggambarkan rata-rata jumlah kasus yang akan ditularkan oleh satu individu yang terinfeksi dalam populasi yang rentan. Jadi kita terapkan konsep ini ke dalam model kita. Di sini untuk mencari R0, yang pertama kita lakukan adalah mengkonstruksi next generation matrix. Karena difokuskan pada kelompok individu yang beresiko dan individu yang mengalami masalah dalam pinjaman online, maka persamaan yang kita perhatikan hanya DHDT dan DADT. Untuk mencari matriks next generation, tentu saja pertama kita akan mencari matriks F dan V terlebih dahulu. Di sini dipisahkan menjadi bagian yang linear dan non-linear. Kemudian setelah kita peroleh matriks F dan V sebagaimana pada persamaan 12, kita akan mengevaluasi matriks F terhadap di sisi free equilibrium atau titik bebas masalah atau bebas penyakit, titik kritis bebas penyakit, di mana kita substitusikan nilai titik kritis yang kita dapat di awal tadi sehingga diperoleh matriks seperti pada persamaan 13. Nah, kemudian kita akan mencari diperoleh matriks next generation itu dengan mengalikan F dikali V inverse. Sehingga kita peroleh matriks seperti pada persamaan 14 dengan tau adalah seperti yang tertera pada layar. Kemudian dari persamaan 14, kita akan mencari nilai eigen dari matriks pada persamaan 14.
Sehingga kita peroleh nilai dari basic reproduction number atau R0-nya itu adalah nilai eigen terbesar. Jadi kita peroleh R0 adalah gamma dikali C ditambah E ditambah G per tau dengan taunya seperti yang terdefinisi di layar. Selanjutnya adalah analisis kestabilan titik equilibrium. Seperti yang kita tahu, model 1 ini merupakan model nonlinear. Oleh karena itu, untuk menentukan kestabilannya, kita harus linearisasi dulu. Sistemnya kita linearisasi dulu dengan menggunakan matriks Jacobian. Jadi kita peroleh matriks Jacobiannya seperti pada persamaan 16. Nah, karena kita ingin mencari nilai eigen dari matriks Jacobian di mana titik equilibriumnya bebas penyakit dengan J dan B itu sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan karakteristik dengan matriks pada persamaan 17. Selanjutnya kita peroleh kestabilan dari titik equilibrium dengan linearisasi. Yang pertama itu nilai eigennya lambda 1 sama dengan minus A dikurang C, kemudian lambda 2-nya sama dengan minus A, lambda 3 sama dengan minus omega ditambah akar omega kuadrat dikurang 4V/2, dan lambda 4 itu sama dengan minus omega dikurang akar omega kuadrat min 4V, di mana omega dan V sebagaimana yang tertera. Jadi yang kita ketahui bahwa titik kritis mencapai kestabilan ketika nilai eigen bernilai negatif. Maka akan terdapat dua jenis kemungkinan kestabilan untuk model kecanduan pinjol. Untuk kasus yang pertama, ini karena kita belum menentukan nilai parameternya, jadi kita akan membagi beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, kita estimasikan parameternya seperti yang tertera pada layar. Dengan interpretasi masih banyak orang-orang yang belum menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat pinjol, sehingga mereka menjadikan pinjol sebagai opsi utama saat sedang mengalami masalah finansial. Selain itu, kreditur pinjol belum mampu melunasi kredit pinjolnya sehingga dapat menimbulkan kemungkinan kreditur melakukan pinjaman lain untuk melunasinya. Kemudian kita peroleh nilai eigennya itu adalah minus 2, minus 1, 1/2 akar minus 4, dan setengah akar minus 4. Di mana ini mengindikasikan titik kritis tidak stabil. Untuk kasus 2, estimasi parameternya seperti yang tertera pada layar. Dan interpretasinya adalah telah banyak orang yang menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat pinjol sehingga mereka tidak ingin lagi berurusan dengan pinjol, dan hanya sedikit orang yang menjadikan pinjol sebagai jalan keluar dari masalah finansialnya. Selain itu, sebagian kreditur pinjol juga sudah bisa melunasi kredit pinjolnya. Di sini diperoleh nilai eigen minus 1,5, minus 1, minus 1, dan minus 2, di mana mengindikasikan titik kritis stabil. Untuk kasus 3, parameternya seperti yang tertera pada layar. Interpretasinya adalah banyak orang yang telah menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat pinjol sehingga mereka tidak ingin lagi berurusan dengan pinjol. Tetapi masih ada orang-orang yang tetap menjadikan pinjol sebagai opsi utama. Selain itu, kreditur telah menyadari akan kerugian yang ditimbulkan akibat pinjol dan tidak ingin berurusan dengan pinjol. Diperoleh nilai eigennya adalah minus 2, minus 1, setengah akar minus 4, dan minus setengah akar minus 4, yang mana mengindikasikan titik kritis tidak stabil. Yang terakhir adalah kasus 4 dengan parameter yang tertera pada layar. Interpretasinya adalah banyak orang-orang yang belum menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat pinjol sehingga mereka menjadikan pinjol sebagai opsi utama saat sedang mengalami masalah finansial. Selain itu, kreditur pinjol mampu melunasi kredit pinjolnya, tapi hal ini juga yang menimbulkan kemungkinan kreditur pinjol akan melakukan pinjaman lagi. Diperoleh nilai eigen minus 2, minus 1, 0,686, sekian-sekian, dan minus 2,186 sekian-sekian, yang mana mengindikasikan titik kritis tidak stabil. Selanjutnya, untuk simulasi model akan dijelaskan oleh teman saya, Adityo. Untuk simulasi model dilakukan menggunakan data pinjaman online yang diperoleh dari data survei. Responden dari survei ini adalah 129 mahasiswa Universitas Semada. Kemudian kita akan lakukan pemodelannya dengan metode Rumit-Buta melalui software R. Pada simulasi ini digunakan parameter yang tertera pada layar. Kemudian diperoleh juga bilangan representasi dasar yaitu R0 yaitu 0,16665. Hal ini berarti jumlah penyebaran pinjaman online pada kalangan mahasiswa menurun dalam populasi. Kemudian
Berdasarkan model matematika pinjaman online yang sudah formulasikan di awal, dapat diterapkan parameternya sebagai berikut tertera pada layar. Dari nilai parameter dari tabel 2 akan ditentukan apabila titik equilibrium di pinjol diperoleh lambda 1 sebesar negatif 0,303, lambda 2 minus 0,208, lambda 3 minus 0,052, lambda 4 minus 0,003. Karena lambda I-nya itu kurang dari 0, maka titik equilibrium stabil. Kemudian pada parameter yang sudah didapatkan, kita akan modelkan model SAR ini pada kasus pinjaman online dilakukan untuk menunjukkan individu awal pada masing-masing kompartemen, yaitu X-nya sebesar 107 individu, H-nya sebesar 10 individu, H-nya sebesar 5 individu, dan R-nya sebesar 7 individu dengan periode waktu T-nya adalah 100. Pada gambar di samping terlihat untuk grafik biru untuk kompartemen susceptible pada waktu T10 itu mengalami penurunan hingga pada T100 jumlah individunya sebanyak 0. Kemudian untuk grafik hijau itu adalah menunjukkan grafik kompartemen hesitator. Pada saat T5 dia mengalami penurunan. Kemudian hingga pada T100 jumlah individu hesitatornya sebanyak 3 individu. Kemudian untuk grafik merah itu menunjukkan kompartemen adiktif. Dia mengalami kenaikan. Kemudian mengalami penurunan lagi pada saat T4 hingga pada T100 dia banyak 0 individu. Kemudian yang terakhir adalah yang grafik abu-abu atau menunjukkan kompartemen recovery, dia mengalami kenaikan sepanjang bertambahnya waktu. Selanjutnya akan dilihat simulasi dengan parameter yang berbeda untuk melihat apa yang terjadi pada model jika bilangan reproduksi dasar lebih besar 1 dan kurang dari 1. Untuk yang pertama akan disimulasikan ketika bilangan reproduksi dasarnya itu lebih besar 1 dengan parameternya sebagai berikut tertera pada layar. Didapatkan R0-nya adalah 5,23308. Kemudian pada periode waktu T dan jumlah individu awal pada masing-masing kompartemen tetap terlihat pada grafik biru kompartemen susceptible sekitar T2 mengalami penurunan hingga pada T100-nya sebanyak 0 individu. Kemudian pada grafik warna hijau dia mengalami penurunan tapi perlahan hingga pada T100 jumlah individunya sebanyak 1 individu. Selanjutnya pada grafik warna merah menunjukkan kompartemen adiktif, dia mengalami kenaikan pada saat T2, kemudian mengalami penurunan kembali hingga pada T100 jumlah individu adiktifnya sebanyak 0. Terakhir jumlah individu recovery pada grafik abu-abu, dia mengalami kenaikan sepanjang bertambahnya waktu hingga pada T12 mengalami penurunan hingga akhirnya pada T100 jumlah individu pada recovery sebanyak 5 individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh model kecanduan pinjaman online SHAR sebagai berikut. SDT sama dengan A, min A plus C tambah gamma A kali S tambah BH. Kemudian DHDT, yaitu CS tambah DA dikurangi E tambah B kurangi B kali H. Kemudian DADT, yaitu E kali H ditambah gamma S kurangi A kurangi D kurangi F kali A. Kemudian DRDT yaitu HS tambah BH tambah FA dikurangi AR. Yang kedua, berdasarkan survei yang dilakukan diperoleh nilai parameter sebagai berikut. Untuk nilai parameternya terlihat pada layar. Kemudian nilai parameter ini disubstitusikan ke dalam model hingga diperoleh nilai EGI yang tertera pada layar. Karena nilai EGI-nya itu negatif, maka modelnya stabil. Kemudian yang ketiga, berdasarkan simulasi yang dilakukan ketika R0-nya kurang dari 1, maka peminjaman online atau kompartemen adiktif akan hilang pada waktu T100, dan ketika R0-nya lebih besar 1, maka peminjaman online juga akan hilang pada waktu T100.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kurang salahnya dari kelompok kami, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.